Halo kawan-kawan semua dimanapun kawan-kawan berada. Hari ini Persepsi akan ngobrol-ngobrol dengan Syekh, kalau kami manggilnya Syekh Sapawi Aljawi, seorang founder rumah intuisi dan salah satu penggerak literasi, walaupun belum populer. Iya. Tapi kalau soal tulisan silahkan cek di websitenya di sapawialjawi.com. Silahkan cek tulisan-tulisan beliau di situ. Di situ aja. Di website itu. Jadi gini saya. Ya. Hari ini kan ini sedang populernya ini lagu Aisyah, istri Rasulullah. Setelah itu keluar lagu itu dan booming di seantero Nusantara. Ini muncul lagu tandingan dengan genre yang sama, dengan musik yang sama, tapi liriknya berbeda. Tentang Khadijah. Ini sebenarnya fenomena apa ini yang terjadi di Nusantara ini secara umum? Karena lagu Aisyah misalnya itu yang diangkat cuman sosok Aisyah yang bucin gitu. Yang terkadang ini strategi dakwah atau fenomena apa yang terjadi di bangsa kita? Iya, terkait itu. Kalau kita lihat sebenarnya mereka satu produsen kok bisa lirik yang sama, lirik yang berbeda tapi melodinya sama. Kurang tahu juga sih, cuman kemarin kalau kita lihat di channel YouTube-nya Anji Drive, apa Manji. Dia sedang mewawancara sama pencipta pencipta lirik dan aransemennya awal. Orang Malaysia, anak muda kayak kita ganteng ya. Gantengnya kayak kita, mudanya pun kayak kita. Iya. Dia protes dengan itu. Protes. Liriknya diganti. Oh berarti bukan satu ini ya? Bukan Satu produk juga. Lain orang. Jadi menurut saya kira-kira apa nih fenomena yang sedang terjadi di kalangan kita? Kalau satu sisi memang kalau strategi dakwah memang kena kan zaman milenial. Artinya memang muatan dakwah itu memang harus bersifat universal. Dia harus melewati dari kurun masa ke masa kan gitu. Perlu juga ada kemasan yang kontemporer ke zaman. Kemungkinan memang ini kan zamannya bucin, cinta-cintaan, kemudian apalagi namanya budak cinta, galau-galauan, mesra-mesraan, ya kan? Kita lihat di apanya itu, di liriknya itu kan ada Rasulullah lari-larian, ya kan? Minum satu gelas, kayak gini minumnya. Nih bibir Rasulullah nih, lecehnya ya, ini bukan Rasul. Jadi memang kayak gini, juga Aisyah minum lagi di sini juga. Iya, gitu. Itu memang betul ada. Iya, kalau di dalam hadis itu ada memang. Di riwayatnya itu betul, ada. Memang ada kisah itu memang bahwa Rasulullah itu meminum di cawan yang sama bersama istrinya. Juga ada juga di dalam teks hadis itu Rasulullah itu mandi sama juga. Makanya kenapa Aisyah menjadi sebuah termasuk ummul mukminin yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena beliau itu kan memang menikah sama Rasul terbilang usia yang muda. Karena memang inilah posisi strategi dakwah Rasul. Karena Rasul mempersiapkan sumber rujukan untuk kehidupan rumah tangga. Kan gitu. Tapi yang diceritakan lagu itu bukan tentang bagaimana berumah tangga. Iya. Tapi romantisme lah ya. Romantisme yang kadang-kadang kalau kita bilang apa mungkin kayak gitu ya Rasulullah ya. Iya. Gitu kali gitu ya. Lari-larian kayak film India, kejar-kejaran. Kayak kan? Film Ada Apa Dengan Cinta yang lari-larian. Rangga. Apa betul itu? Itu kejar-kejaran itu menurut saya pernah baca, pernah mendengar
tentang kisah itu atau enggak sama sekali? Kalau yang minum satu cawan bersama sama mandi sama pernah saya dengar itu riwayat hadis. Kalau lari-larian belum. Mungkin nanti ada teman-teman bisa nambahin di komentar persepsi nanti kan. Ada hadis meriwayatkan tentang Rasulullah itu. Mungkin dia main petak umpet sama Aisyah. Bisa jadi ya. Kan Rasul itu kan juga manusia. Kenapa Rasul itu tidak diutus dari kalangan malaikat? Ya kan, kalau dari kalangan kan selesai semuanya kan. Karena kalangan manusia, mungkin atas dasar itulah mungkin penulis lagu itu memang menciptakan sosok Rasul itu kalangan milenial. Kalau dari strategi dakwahnya udah pas memang sebenarnya, tapi kan juga kita nggak mau kecolongan kan. Karena kan banyak juga di dalam liriknya itu menukil hadis-hadis. Iya. Ya kan? Makanya itu yang menjadi pertanyaan kita. Makanya aku saya secara pribadi pernah itu nulis di status ceritanya Facebook lah, Facebook tentang kira-kira gini deh. Baru keluar lagu Aisyah yang riwayat hadisnya belum jelas kekuatan dan kelemahannya, sudah muncul lagi lagu Khadijah. Khadijah ini kan istri pertama. Iya. Dan Aisyah itu istri kedua setelah Khadijah meninggal. Nah, fenomena ini kan terkadang apa gitu, kok macam ada dua segmentasi komunitas yang saling apa nih? Ada yang pengagum Aisyah membuat lagu Aisyah, yang pengagum Khadijah membuat lagu Khadijah. Kira-kira kesannya macam dibenturkan ya kan? Ya, ada pengagum Khadijah, ada pengagum Aisyah. Iya. Karena emang kita tahu kan, Khadijah itu istri pertama, janda, yang dinikahi, mitra bisnis awalnya. Sedangkan Aisyah dia itu seorang seorang anak 9 tahun umurnya kan. 9 tahun sudah menikah dengan Nabi. Iya, cuman berumah tangga setelah umur belasan tahun, 15 atau 11 tahun. Sudah balik lah ya. Baru dia berumah tangga. Baru serumah. Tapi jangan pikirkan 15 tahun orang Arab sama kita ya, zaman itu. Dan zaman sekarang kan kita pertumbuhan kan kurang karena kebanyakan makan bikin. Zaman dulu. Jadi kalau Syekh melihat lebih utama mana sosok wanita, karena kan kita ini cerita tentang wanita. Iya. Karena sebentar lagi juga Hari Kartini. Oh iya. 21 April Hari Kartini. Iya kan? Betul. 21 April. Aku ingat karena aku memang pecinta wanita. Walaupun sampai hari ini belum dikasih wanita yang halal. Rencana bulan apa? Iya. Promosi. Ya mudah-mudahan wabah corona kalau panjang sih. Kalau corona panjang itu harga nikah lebih murah. Nikah aja. Ini harapan gimana nih? Kita panjangi corona ini. Berkah corona. Nah, urusan Tuhan aja dah tuh. Iya. Biar Tuhan yang menentukan. Lebih utama mana? Kewanitaan Aisyah, sosok Aisyah atau sosok Khadijah? Makanya ini memang sebenarnya sangat sensitif karena kita akan bisa jadinya membandingkan kan gitu. Iya. Padahal dua-duanya ini adalah wanita yang mulia ya kan. Tapi Khadijah itu seorang kaya. Janda kaya. Iya. Yang kalau sekarang itu mungkin ya diminatin lajang-lajang lah. Iya. Menikah sama janda kaya itu anugerah terbesar. Dan kaya kabarnya mendadak juga orang kaya kan, janda kaya kan masih cantik gitu jam Rasul itu. Iya. Karena dia pandai merawat tubuh bukan janda. Iyalah. Sudah berumur. Janda kembang lah ya. Iya. Janda kembang kaya lagi. Jadi sih kalau Khadijah itu kan orang kaya, perempuan kaya yang ikut dan menjadi orang pertama yang masuk Islam, betul? Siapa? Khadijah. Iya. Dan menemani dakwah Rasul dari nol. Merintis Islam itu sama Khadijah. Sehingga Khadijah meminta izin sama Muhammad ya, dari Fatimah ya, minta Fatimah ya, anak Muhammad, anak Rasul, untuk bilang mintakan kain apa yang dipakai Nabi jubah untuk menjadi kain kafan ya. Itu kisah itu betul ada? Iya, aku belum baca. Enggak, seandainya kalau memang betul itu kisah itu ada, bayangkan seorang janda kaya yang kaya di umur akhir-akhirnya bisa jadi semiskin itu. Iya memang iya, karena memang kan di dalam teks hadis juga memang mengatakan bahwa yang ditinggalkannya adalah Allah dan Rasulnya. Memang hadis untuk dakwah Islam, dan itulah yang memang menjadi tauladan. Sebenarnya begini,
Kalau kita terpaksa harus membandingkan, saya memilih kita harus lihat dari proses periode Makkiyah Rasul awal merintis Islam itu bersama Khadijah. Itu yang perlu digarisbawahi sebenarnya. Karena apa? Karena disitulah masa keraguan Rasul ketika Rasul itu dijadikan diangkat menjadi Rasul. Yang menenteramkan itu Khadijah. Khadijah. Yang menenteramkan Rasul, yang mengkuatkan keyakinan Rasul. Karena 3 tahun setelah Menikah. wahyu pertama sekali diturunkan, 3 tahun itu masa keraguan Rasul. Sempat ragu Rasul. Dan sempat, dan Khadijah yang menguatkan sampai Khadijah mempertemukan Rasul dengan sepupunya Warakah bin Naufal itu, ahli kitab itu, yang menerangkan bahwa Rasul ini benar-benar pesan-pesan nubuat yang ada di kitab Taurat, kitab Injil, seperti itu. Jadi Berarti Aisyah posisi Khadijah itu seperti itu ya? iya, Khadijah memperkuat Nabi, dan yang pertama sekali asal dikunal awalun kalangan wanita ya Khadijah. Nah, kalau terpaksa kita membandingkan begitu, dan memang sampai saatnya bahwa generasi Khadijah yang lebih populer di kalangan lintas sejarah peradaban Islam dari jalur Fatimah Zahra ya. dan Ali bin Abi Thalib sampai ke Hasan Hussein dan deretan Ahlul Bait. Ini kalau kita mengkaji ini lebih sensitif karena akan bisa masuk terjerumus kepada paham Syiah. Tapi itulah kenyataannya seperti itu, karena memang ahlu silsilahnya Nabiullah itu berdasarkan ke Fatimah lebih dominan. Fatimah, Hasan Hussein. Fatimah, Hussein, Ali Zainal dan ke bawahnya dan seterusnya. Seperti itu. Itu kalau terpaksa kita harus membandingkan. Itu kan pribadi saya. Kalaupun Aisyah lebih top lagi karena dia memang udah dipersiapkan Rasul umur 9 tahun itu dia sudah dipinang Rasul ya kan, udah dinikahkan dan duduk bersama Rasulullah di umur belasan tahun. Itu memang sengaja di-set Rasul agar nanti semua aspek kehidupan rumah tangga beliau itu terekam oleh ummul mukminin. Makanya Aisyah termasuk ummul mukminin yang paling banyak meriwayatkan hadis. Oh gitu ya. Jadi Aisyah itu, tapi Aisyah menikah dengan Nabi atau Nabi menikahin Aisyah itu sewaktu Khadijah masih hidup atau setelah meninggal? Setelah meninggal. Dan ketika mulai berpoligami pada zaman Aisyah, maka dalam beberapa riwayat menggambarkan Aisyah ini orangnya cemburu. Di umur 9 tahun itu Khadijah sudah meninggal. Ketika Aisyah masih 9 tahun. Sudah meninggal. Jadi kalau kita membandingkan Aisyah sama Khadijah terlalu jauh ya. Susah. Sama-sama baik ya. Sama-sama baik. Nggak perlu dibanding-bandingkan. Nggak perlu sih sebenarnya. Cuman dia ada keistimewaan tersendiri dalam bidang masing-masing. Begitu. Karena berdasarkan periodisasi lah. Kalau misalnya dibalik, misalnya Muhammad bertemu Aisyah, belum tentu juga Muhammad itu kuat karena di dalam beberapa hadis Aisyah ini termasuk orang yang penyembuh, tetapi dia cerdas. Jadi sosok Khadijah inilah perempuan yang berjuang dengan Nabi dari nol dan membiayai, itu dia, mensedekahkan lah, bukan membiayai, mensedekahkan hartanya untuk dakwah Islam. Dan Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad itu Sayyidina Muhammad menikah lagi setelah Khadijah meninggal. Iya. Dan dia sempat frustasi galau ya kalau sekarang ya. Iya. Dengan perginya Khadijah, perempuan yang sangat disintainya. Iya. Dan itu menjadikannya berangkat Isra Mi'raj. Iya, salah betul. satu latar belakang Isra Mi'raj karena kegalauan. Iya. Nah itulah mungkin fase kosong ya. Iya, karena setelah setelah beliau meninggal, Sayyidah Khadijah meninggal kan, memang Rasul galau. Kalau kemudian baru dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Seperti itu. Kalau misalnya Khadijah itu adalah orang yang sangat setia dan rela mengorbankan apapun demi perjuangan Nabi, sedangkan Aisyah ini punya sosok yang tegas, kuat, dan pintar dan pernah menjadi pemimpin perang.
Saya itu bisa ternafikan karena sudah ada di situ cinta-cintanya di situ. Terlalu cinta-cinta kali ya. Terlalu manusiawi kan. Artinya kan saya teringat dengan kasusnya Gus Muafik. Gus Muafik terkait Dengan bilang Rasul itu rembel, kan manusiawi kali. oh iya. Kalau dipikir-pikir lebih parah ini, Rasul itu kejar-kejaran. Iya. Itu kayak film India ya. Heeh. Sahrul Khan lagi cinta sama Angelina Jolie gitu ya. Iya. Aku Angelina Jolie. Aduh. Maka coba lah. Ya, jujur sejujurnya kita ngomong jujur. Kok Angelina Jolie? Ketika kita lihat lagunya, yang kita fokuskan udah bukan sama sosoknya kan, sama penyanyinya, suaranya, sama lagunya, sama liriknya, sama romantisme. Nilai-nilai kepahlawanan Aisyah itu kira-kira berapa persen? Itu bagi kita yang memang udah mengetahui. Belum lagi bagi orang-orang yang bucin. Ya. Kalau di lagu itu kayak nggak ada lah nilai-nilai religiusitasnya. Ada. Religiusitas, kecerdasan, kekuatan sosok perempuan yang ada di Aisyah. Nggak ada. Memang harus ada penjelasan lagi setelah itu. Makanya sebenarnya bahaya sih kalau misalnya dilepaskan begitu saja ini lagu tanpa diiringi dengan dedikasi dan edukasi yang mengedukasi masyarakat yang mendengar ini bahaya. Karena bisa saja nanti akan lahir lagu-lagu lain kan Yang sama. Aku teringat ya, baru teringat aku. Bahnun bilang dalam bukunya Tuhan pun berkuasa. Tuhan berpuasa. Kenapa Tuhan berpuasa? Tuhan itu memang menahan siksanya. Berpuasa itu menahan. Dia bilang gini, ada tipe orang yang menduniakan akhirat. Kayaknya ini bisa dikategorikan menduniakan akhirat. Kenapa? Karena akhirat yang dinyanyikan itu diperdagangkan. Ini asumsiku ya. Iya. Persepsiku ya. Iya, persepsi. Ini persepsi, coy. Persepsi Tidak itu salah. bebas, namanya pandangan, Salah, pola pandang benar. kan. Pola pandang, cara pandang itu persepsi. Jadi akhirat itu diduniakan. Akhirat di dunia. Geser ke sini sikit. Oh iya. Kita ngomong. Nanti kayak pacaran pula kita di bibir ya. Walaupun di masa corona, social distancing. Oh iya, social distance jangan lupa ya. Jangan lupa menjaga jarak, kalaupun harus berpergian gunakan protokol kesehatan. Ya kan? Gunakan protokol kesehatan yang benar, cuci tangan, rajin kumur-kumur, rajin berdoa. Jadi begitu ya. Jadi apa ya, pergerakan para perempuan di Indonesia sudah sangat cocok lah ya, karena rasanya kalau yang Islam itu mencontohnya itu Khadijah dan Aisyah. Iya, Pak. Mencontoh Khadijah dan Aisyah. Iya. Walaupun ada perempuan-perempuan Indonesia yang populer, tapi kalau dari sosok perempuan yang tabah, yang rela berkorban untuk perjuangan Islam, perjuangan suami, itu ada di sosok keteguhan hati, itu ada di sosoknya Khadijah. Orang yang cerdas, perempuan yang cerdas, yang tegas, ya, punya sisi perjuangan dan keuletan, itu ada di Aisyah. Ya, semoga lagu-lagu yang itu tidak berangkat dari sisi komersialisasi. Wah, itu sisi komersialisasi tegaskan. Islam ataupun sisi komersialisasi dakwah, tidak memperdagangkan itu, tidak hanya sekedar mengejar profit, tapi sebagai media dakwah kekinian yang harus menyentuh juga kalangan-kalangan milenial yang memang hampir sebagian hidupnya dihabiskan di media sosial. Tunggu ya, teringat aku begini ya, kemarin itu pernah juga Ustadz Epi Effendi itu. Epi Effendi apa Ustadz Anan Ataki yang mengatakan Aisyah itu traveler, kan itu kan bermasalah. Penjelajah. Iya, traveler, kemudian dibilang modis. Jadi ada beberapa ulama itu yang marah di seperti itu kan. Jangan sampai ini terjadi seperti itu. Iya.
kita pengagum Aisyah secara sifat dan tindak lakunya, pengagum Khadijah, tapi jangan sampai kekaguman kita itu menurunkan sakralitas dan kewibawaan sosok Khadijah dan sosok Aisyah. Dan perlu dicatat bahwa Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah setelah Khadijah meninggal. Iya. Setelah Khadijah meninggal, bukan ketika Khadijah ada, tapi setelah Khadijah meninggal. Jadi dan kalau memang betul-betul kita ini sedang mengikuti sunnah Rasul yang lajang, menikahlah dengan janda. Yang itu sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul. Menikahlah, karena sunnah itu kan apa yang dilakukan, apa yang Diucapkan. perbuatan, ucapan gitu kan, Dan ketetapan Rasul. Rasul sudah kisahnya itu menikah dengan janda dan Iya. kaya, cantik lagi. Jadi menikah dengan janda kaya dan cantik itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi, ikutin. Jangan sunnahnya istrinya banyak aja yang diikutin, tapi sunnah itu nggak diikutin. Harus kafah dong mengikutin sunnah. Kalau emang itu menjadi sunnah. Nah, harus mati Jadi dulu. sekarang Istri pertamanya harus mati meninggal dulu. Istri pertama meninggal baru nikah lagi. Iya. Gitu ya. Jangan sikit-sikit sunnah menikah lagi sunnah. Secara mampukah kamu berlaku adil? Iya. Baru menikah. Itu pun kalau mengikuti Nabi setelah Khadijah meninggal. Setelah istri pertamanya meninggal dunia. Itu baru pas. Baru pas itu mengikuti Nabi sunnahnya. Jadi kalau ada yang menikah tapi dengan gadis, ayo ceraikan. Itu bid'ah ya. Tidak pernah dibuat Rasul. Enggak pernah dibuat Rasul. Kira-kira begitu. Iya. Itu aja kawan-kawan persepsi. Karena ini persepsi itu adalah cara pandang. Yes. Inilah cara pandang kami menilai sesuatu dan fenomena yang ada. Tidak menghakimi, karena persepsi tidak pernah menghakimi siapa-siapa. Hanya berkomentar. Ya? Hanya berkomentar dan memaparkan cara pandang dari sisi yang berbeda atau dari sisi semua sisi, karena persepsi objektif memandang semua sisi. Masih. Salam bahagia, selalu tersenyum, jaga jarak.